Selamat malam keluarga Allah. Mari kita awali kebaktian kita yang bertema Yerusalem melambangkan umat, menolak Yesus ini dengan bersaat teduh sejenak. Pada hari-hari yang sudah kita lewati dan tentu saja secara khusus sepanjang hari ini kita mengerjakan begitu banyak tanggung jawab kita. Ada yang memberi kita apresiasi, tetapi terkadang bisa saja ada yang mengatakan bahwa yang kita lakukan tampaknya biasa saja atau bahkan menolak segala upaya bentuk kesungguhan kita mengerjakan yang terbaik. Malam ini kita mau meneduhkan hati kita bersyukur kepada Allah. Kita dipimpin, disertai, dan diberi kesanggupan melewati semua hari yang penuh dengan perjuangan sehingga kita tidak menjadi tawar hati karena Tuhan menyertai kita. Mari kita memuji, menyerukan nama Tuhan sebab Dia setia dan benar. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang setia, Allah yang benar, maka sungguh kami tidak menjadi tawar hati ketika kami menyadari bisa saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ada yang mungkin menganggap bahwa apa yang kami kerjakan itu biasa saja atau mungkin menolak. Karena itu ya Tuhan, kami tetap menaikkan sukacita kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Tuhan kala kami akan bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, salah satu ekspresi yang wajar ada pada diri manusia adalah menangis. Kita menangis karena ada sesuatu yang membahagiakan. Kita menangis karena kita sangat mengasihi orang yang kita kasihi, seperti keluarga, sahabat, rekan sekerja, orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya.
Dengan menangis kita sedang mengekspresikan sesuatu yang sangat mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapapun dapat menangis, baik yang perempuan ataupun laki-laki, baik dia yang tua maupun muda. Tuhan Yesus pun mengungkapkan perasaannya yang sangat mendalam pada Yerusalem. Yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya berkali-kali. Aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Marilah kita merespon nats pembuka tadi dan menyambut pemberitaan firman dengan menyanyikan Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawan semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku,
kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka aku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka. Jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Walau ayah ibu tinggalkanku, namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang rata, oleh karena seteruku. Janganlah Kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit menyerangku. Saksi dusta dan orang lalim. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Sungguhlah hatiku percaya bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di negeri orang-orang hidup. Jiwaku nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Nantikan Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Mari bersama kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus kala firman akan diwartakan pada saya dan saudara semua. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan, membaca bagian dari kitab suci. Bapa kiranya bimbing kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dibantu untuk boleh mengerti, menghayatinya, dan dengan berani belajar terus untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Keluhan Yesus terhadap Yerusalem.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan keluarga Allah yang pada saat ini hadir bersama di tempat ini. Kapan terakhir kali kita mengalami rasa jenuh? Meta kapan terakhir kali merasa jenuh? 2 hari yang lalu. Erika kapan terakhir kali merasa jenuh? Seminggu yang lalu. Saya mengalami jenuh pekan yang lalu. Kali merasa jenuh. Kejenuhan adalah hal yang wajar saja ya. Ya, kita alami itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Atau mungkin saja ya kita merasa kecewa. Kejenuhan juga banyak penyebabnya, bisa karena rutin itu terus yang dikerjakan, atau jenuh sampai pada ya karena kita udah berupaya melakukan yang terbaik tapi kok kurang disambut, kurang direspons, kurang diapresiasi. Bahkan kita merasa tidak dihargai atau mungkin ditolak. Jika hal itu pernah saya maupun juga keluarga Allah alami dan saat ini sedang beribadah bersama dengan kita di sini, firman Tuhan saat ini juga sedang berbicara kepada saya dan keluarga Allah sekalian. Perikop tentang keluhan Yesus terhadap Yerusalem ini diawali dengan kedatangan beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh Yesus." Tidak persis disebutkan apa alasannya. Karena hendak membunuh engkau, hendak membunuh Yesus. Tidak persis disebutkan apa yang menjadi motif, apa yang menjadi alasan Herodes hendak membunuh Yesus. Namun kita bisa menduga alasan yang paling masuk akal yang juga dicatat dalam Injil Lukas ayat 7-9 bahwa Herodes itu berasumsi ataupun bercuriga kalau Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dia penggal kepalanya. Herodes berkata, "Yohanes telah kupenggal kepalanya, namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat melihat Yesus. Dan apa respons Yesus kepada peringatan orang-orang Farisi ini? "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu." Versi TB1 pada serigala. Tapi di TB2 pada rubah. Mungkin terjemahannya lebih mendekati nih King James Version KJV ataupun NIV dengan menyebut fox Mungkin rubah menjadi lebih persis. Yesus menyiratkan bahwa Herodes itu licik. Yesus melanjutkan tanggapannya, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yesus tetap kekeh, tetap teguh meneruskan perjalanannya
ke Yerusalem. Keteguhannya tetap berjalan di jalurnya itu tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh ancaman yang serius dari seorang penguasa, yaitu Herodes. Ditambah lagi Yesus mengatakan, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yesus menyadari, ya, bukan berarti Yesus lalu kemudian denial ya. Nggak mungkin Herodes melakukan itu, enggak. Tapi Yesus menyadari kemungkinan ancaman apa saja yang akan Yesus hadapi. Karena Yesus mengatakan sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Artinya Yesus sadar penuh kemungkinan yang bisa saja Yesus alami. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya yang pernah dibunuh juga di Yerusalem. Bagi Tuhan Yesus, perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan yang harus ditempuh. Pilihan Yesus tetap meneruskan perjalanan dan tidak dapat diganggu gugat. Lukas 9 ayat 51 sudah lebih dulu ya menuliskannya bahwa Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem dan pergi. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Yesus bersiap menyambut kematiannya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Ada kuasa dunia yang demikian destruktif yang hendak menghancurkan kuasa Yesus. Namun justru di saat yang lain Allah justru menggunakan kuasa yang destruktif itu justru meraih manusia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Apa yang akan dialami oleh Yesus nanti ternyata juga dialami oleh para nabi. Para nabi umumnya tidak dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem sebagai kota suci dan tempat tahta tabut Allah. Simbolisasi pemerintahan teokrasi. Tetapi juga melambangkan penolakan pada para nabi yang diutus Tuhan. Tragis, miris. Yerusalem tidak hanya melambangkan kehadiran Allah, melainkan juga melambangkan para lawan-lawan Tuhan yang menolak kehadirannya. Yerusalem justru menjadi tempat mereka yang menolak tujuan Allah hendak merangkul mereka. Yesus meratapi Yerusalem, Yesus menangisi Yerusalem dengan kesedihan yang mendalam. Yerusalem, Yerusalem. Engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 52 bahkan juga dituliskan, siapakah nabi dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Menarik keluarga Allah, bagaimana Yesus mengekspresikan kesedihan yang mendalam ini. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ada ekspresi bahasa yang feminin yang dipakai oleh Yesus. Ratapan, ya, tangisan, jeritan, itu kan seolah-olah ekspresinya kan ekspresi feminin. Seolah ekspresi apa? Ketidakberdayaan. Kita mungkin bertanya mengapa Yesus tidak memakai kuasa ataupun kekuatan maskulinitasnya. Mengapa justru ekspresi yang muncul, yang ditonjolkan adalah kesedihan yang mendalam. Ingin merangkul mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Di dunia yang berabad-abad begitu kuatnya patriarki, sahabat Allah, menangis itu seolah-olah menjadi tanda kelemahan. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus menangis? Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus tidak tampil dengan kekuatan, tidak tampil dengan keperkasaan? Justru menangis, mengekspresikan kasihnya yang mendalam, yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, melebihi dari kata-kata apapun. Justru tangisan itu, tangisan Yesus bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Tanda kekuatan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Seperti seorang ibu
yang mengandung, melahirkan, membesarkan, memberikan cintanya kepada anak-anaknya, sekalipun bisa saja ada anak-anaknya yang mengabaikannya, yang melukai hatinya, atau bisa saja menolaknya. Air mata Tuhan menangisi Yerusalem adalah air mata kekuatan cinta, kasih, kepedulian, pengorbanan, merangkul Israel yang menolaknya dan yang kemudian dilanjutkan kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan karakter Herodes ya. Jadi sangat kontras sekali ya. Herodes ditampilkan seperti rubah yang licik, Yesus ditampilkan dengan kekuatan kasih. Herodes digambarkan sebagai rubah dengan Allah yang Maha Kuasa yang tampil tidak menggunakan kemahakuasaannya itu dengan cara melakukan kekerasan. Melainkan kemahakuasaannya justru ditunjukkan dengan kasih yang tulus, yang lembut dan bersedia berkorban. Gambaran mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Walaupun ada yang mengabaikan, melukai, bahkan menolak uluran lawatan kasih Allah, tetapi Allah tetap konsisten setia, konsisten mengasihi mereka, konsisten tetap sabar pada mereka, konsisten tetap teguh ingin menyelamatkan manusia, konsisten tetap ingin berkorban, menyelamatkan umat sekalipun ada yang menolak. Kasih Allah itu tidak ditentukan oleh umat yang menolak. Kasih Allah itu tidak ditentukan oleh mereka yang menolak uluran lawatan kasih Allah. Allah tetap setia pada apa yang menjadi tujuannya. Pada surat Filipi 3, ekspresi yang mirip juga ditampilkan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 18. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup seperti seteru salib Kristus. Siapa yang dimaksud seteru salib Kristus ini? Siapa yang disebut menolak Kristus ini? Tidak dituliskan persis siapa mereka, siapa orang-orang ini. Yang Paulus gambarkan adalah bagaimana Paulus menghadapi orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menjadi seteru Kristus. Apakah Paulus lantas menyerah? Lantas lalu kemudian gagal misi seperti yang dia impikan? Tidak. Paulus justru menyampaikan pada jemaat pun dalam tangisannya kepada orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, agar kiranya jemaat mengikuti teladannya, tidak ikut-ikutan pada orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Bukan berarti Paulus hendak mengatakan bahwa dia hebat, dia paling baik, dia paling berjasa. Tidak. Justru Paulus secara jujur menceritakan hal-hal lahiriah yang sebelum dia berjumpa dengan Kristus sempat dia banggakan. Bagi Paulus justru semua itu dianggap rugi. Bagi Paulus semua itu dianggap sampah. Ia mengajak jemaat justru menyingkirkan semua hal-hal lahiriah yang mereka banggakan. Melainkan bagi Paulus yang paling utama ialah menjadi bagian dalam penderitaan Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ada yang tidak mengikuti teladan ini dan telah menjadi seteru salib Kristus. Mereka yang tidak mengikuti teladan Kristus seperti yang diupayakan terus-menerus oleh Rasul Paulus. Alih-alih memiliki pikiran yang tertuju pada Kristus, mereka malah memilih pikiran yang tertuju pada hal-hal duniawi. Filipi pasal 3 ayat 19, pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan sebab ilah mereka ialah perut mereka. Mereka adalah seteru Kristus yang mungkin tidak seterunya itu menjadi musuh bukan karena perkataan.
tetapi pada tindakan, pada cara berpikir. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada pertanyaan awal yang tadi. Kapan terakhir kali kita mengalami rasa jenuh? Rasa jenuh yang terutama lebih pada saya sudah berupaya mengerjakan yang terbaik, tapi sampai pada ujung rasanya hampir-hampir menyerah dan memilih berhenti atau balik kanan atau buka jalur yang lain. Udah nggak mau. Karena kita merasa tidak mendapatkan respons, apresiasi yang pantas, yang sesuai. Kita bercermin dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak gentar sekalipun dalam perjalanannya. Ada yang menolak, bahkan dalam perjalanannya ia mengalami ancaman. Dia tetap teguh pada jalan yang ditempuh. Karena Yesus tahu yang ia lakukan tidak sia-sia. Ini dia. Jadi kalau ada orang-orang yang pernah jenuh, lalu kemudian kecewa, ya, lalu kemudian melihat lagi kepada Kristus dan percaya bahwa yang aku kerjakan Tuhan tidak sia-sia. Soal buahnya bukan bergantung padaku, tapi buah itu soal bergantung pada Allah. Maka kita akan terus lagi berjalan. Karena yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik. Soal buahnya seperti apa, dampaknya seperti apa, kita percaya Allah akan terus bekerja. Karena itu keputusan kita untuk tetap mengerjakan apa yang terbaik dari diri kita, kita tetap kerjakan karena kita tahu tidak ada satupun ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh itu akan berakhir dengan sia-sia. Kegigihan berjalan di dalam jalan Tuhan meskipun dalam perjalanan tidak selalu mulus, tapi bukan berarti nggak ada kegembiraan. Ya, kalau kayak kadang-kadang bilang sama rekan-rekan penatua Lombok, kalau jadi penatua mukanya itu gembira gitu ya, merengut aja. Jadi kita nanti salah ini nih, salah promosi. Ya pantesan nanti nggak ada yang mau jadi penatua atau ambil bagian dalam aktivitas gerejawi karena wajah-wajah yang tampil itu wajah-wajah yang merengut, wajah-wajah yang lesu, wajah-wajah yang kalau pulang rapat pasti semuanya yang nggak enak yang dibeberin. Tidak diceritakan juga kegembiraan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Berani, teguh dan tulus berjalan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dirahmati Allah tidak akan berakhir dengan sia-sia. Adalah sebuah kehormatan ketika dalam proses kita mengerjakan pekerjaan yang dirahmati Allah. Mungkin saja ya, tidak selalu ada yang menolak, tapi mungkin saja ada yang menolak. Namun pun ketika itu terjadi, pandanglah kepada Kristus, mohon kekuatan kepadanya. Ia sungguh bekerja. Dan apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Sungguh semua beberapa permintaan doa memang sudah masuk ke nomor ini dan kami tim doa mendoakan ibu bapak saudara yang telah menyampaikan permohonan doa. Mari bersama kita berdoa. Ketika kami merasa kami perlu untuk berhenti dalam perjalanan hidup kami berupaya melakukan yang terbaik dari segala macam hal yang dipercayakan bagi kami karena kami merasa jenuh dengan rutinitas yang itu terus, atau mungkin saja kami merasa perlu berhenti karena kami hendak menimbang ulang apakah perlu kami tetap mengerjakannya karena kami melihat ada respon-respon yang kurang mengenakan dalam diri kami. Firman Tuhan saat ini diperdengarkan bagi kami semua dan juga menjawab pergumulan, perenungan, pertanyaan-pertanyaan kami. Bahwa kasih Kristus yang tetap teguh
tidak gentar, bahkan mundur dari sebagian orang yang menolak. Karena kasih Tuhan tidak dapat ditentukan, tidak dapat dideterminasi oleh berbagai macam penolakan. Itu membuat kami kembali kuat. Kami percaya ya Tuhan, keteguhan, kejujuran, ketulusan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang menjadi bagian kami adalah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Allah akan memberikan buahnya seturut dengan waktu Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami sebagai gereja Tuhan pun Yayasan Komunikasi Bersama ini, yang juga bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, tetap boleh teguh, tetap boleh bersuka cita. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga bagi mereka yang tidak suka ataupun menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membawa sukacita. Kami percaya seturut dengan waktu Tuhan, mereka pun akan dapat diubahkan. Kekerasan hati pun akan dapat dilembutkan. Bapa di sorga, kami bersatu hati mau berdoa untuk Ibu Suprihatin dalam proses pengobatan bertahap ini. Begitu juga dengan keluarga yang senantiasa menopang, menemani, menolong. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan-Mu kepada Ibu terkasih. Engkau mencukupkan apa yang dibutuhkannya dalam keseharian melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Begitupun dengan anak-anak, saudara, kerabat semua yang terus setia. Boleh menopang Tuhan juga, boleh kuatkan dan tambah-tambahkan berkat-Mu ya Tuhan kepada anggota keluarga yang merawat, yang menemani dalam proses pengobatan ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kami semua bersama dengan keluarga. Bapa kiranya lingkupi kami dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, inilah doa permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, kita belajar tentang keberanian, ketekunan, dan kasih Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus itu tidak bersyarat meskipun ada yang menolaknya. Kita diingatkan untuk mengasihi dan peduli pada sesama meskipun ada yang menolaknya. Sikap Tuhan Yesus menjadi teladan bagi gereja untuk tetap setia, teguh dalam iman di tengah dunia yang menolak kehadirannya. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduan.
kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih